Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian konsep karakter dan pendidikan karakter. Terlebih dahulu, kita akan memahami apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi muda bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Pendidikan dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan perubahan perilaku, maka terdapat nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Nilai tersebut yaitu yang pertama, mental, di mana hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia. Yang kedua yaitu moral, di mana hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban, atau moral yang diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, dan kesusilaan. Menurut Herman Kartajaya 2010 yang mendefinisikan karakter, yaitu ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu manusia. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu manusia, yang merupakan mesin pendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Sedangkan dapat kita artikan apa pendidikan karakter tersebut. Jadi, pendidikan karakter merupakan proses berorientasi, membimbing, dan menuntun kondisi jiwa manusia, khususnya agar dapat menumbuhkan karakter dan kebiasaan yang baik sesuai dengan aturan akan manusia dan syariat agama dalam hubungannya dengan Sang Khalik dan makhluk serta alam sekitar. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-13 mengidentifikasi 5 karakter utama yang perlu dibina di sekolah. Yang pertama yaitu nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan adalah karakter religius yang meliputi pikiran, perkataan, tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan agamanya. Dan yang kedua, karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri yang meliputi jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, ingin tahu, dan cinta ilmu. Dan yang ketiga yaitu nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama yang meliputi sadar, patuh, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, dan demokratis. Dan yang keempat, nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan yang meliputi nilai peduli sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, nilai kebangsaan yang meliputi nasionalisme, semangat kebangsaan, dan menghargai keberagaman. Pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu yang berlandasan dengan Pancasila, di mana pendidikan karakter dilakukan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pilar-pilar pendidikan karakter dalam pendidikan karakter. Terdapat 6 nilai-nilai etis yang setiap orang dapat menyetujuinya, karena nilai-nilai itu tidak mengandung politis, religius, atau budaya. 6 pilar pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kepercayaan. Melakukan apa yang dikatakan dan akan melakukannya.
meminta keberanian untuk melakukan hal yang benar, membangun reputasi yang baik, dan dalam bertindak harus jujur. Yang kedua, respect. Bertoleransi terhadap perbedaan, menggunakan sopan santun, menjaga perasaan orang lain, tidak melakukan pengancaman, memukul atau menyakiti orang lain, berdamai dengan kemarahan, hinaan, dan perselisihan, atau mengendalikan emosi. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Melakukan sesuatu dengan baik, menggunakan kontrol diri, disiplin, berpikir sebelum bertindak dengan cara mempertimbangkan konsekuensinya. Bertanggung jawab atas pilihan Anda. Dan yang keempat yaitu keadilan. Bermain sesuai dengan aturan, ambil seperlunya dan berpikir terbuka dengan cara mendengarkan orang lain. Yang keempat yaitu keadilan, bermain sesuai dengan aturan, ambil seperlunya dan berbagi. Berpikirlah terbuka dengan cara mendengarkan orang lain, jangan mengambil keuntungan dari orang lain, jangan menyalahkan orang lain sembarangan. Yang kelima yaitu peduli. Bersikap penuh kasih sayang dan menunjukkan rasa peduli, mengungkapkan rasa syukur, memanfaatkan orang lain, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kewarganegaraan. Menjadikan sekolah dan masyarakat menjadi lebih baik, bekerja sama, melibatkan diri dalam urusan masyarakat, menjadi tetangga yang baik, mentaati hukum dan aturan, menghormati otoritas, melindungi lingkungan hidup. Pendidikan karakter menjadi kunci terpenting kebangkitan bangsa Indonesia dari keterpurukan untuk menyongsong datangnya peradaban baru. Menurut T. Ramlee 2003, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk kepribadian anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan akan nilai, moral, watak, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu untuk mengambil keputusan baik buruk, memelihara yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Menurut Samani dan Haryanto 2012-45. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan pendidikan karakter di Indonesia. Secara etimologi, kata kebijakan berasal dari kata polisi yang diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota. Kebijakan juga mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintah yang mengarah untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga, sehingga dengan hal tersebut mereka berusaha untuk mengajar suatu tujuan yang ingin mereka capai. Jadi, kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tatanan konsep pendidikan, perundang-undang, peraturan dan pelaksanaan pendidikan, serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik, sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai,
sehingga secara efektif dan efisien kebijakan pendidikan merupakan suatu pendidikan yang penilaiannya terhadap sistem nilai yang dioperasikan dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai perencanaan untuk mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang ingin dicapai bisa terwujud dengan baik. Sementara itu, upaya untuk menjadikan setiap individu memiliki karakter tersebut dinamakan dengan pendidikan karakter. Secara biologis, karakter individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan 4 bagian, yakni olah hati, olah pikiran, olah raga, dan olah rasa. Dan yang terakhir yaitu olah kasa. Konfigurasi keempat unsur tersebut menghasilkan 18 nilai, yaitu nilai pendidikan karakter yang menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan karakter di Indonesia. 18 nilai itu mencakup nilai religius, nilai jujur, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai bekerja keras, nilai kreatif, nilai mandiri, nilai demokratis, nilai memilih rasa ingin tahu, nilai bersemangat kebangsaan, nilai mencintai tanah air, nilai menghargai, nilai berprestasi, nilai bersahabat atau komunikatif, nilai cinta damai, nilai gemar membaca, nilai peduli lingkungan, nilai peduli sosial, dan terakhir yaitu tentang nilai bertanggung jawab. Selanjutnya, kebijakan penggunaan karakter secara empiris ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 sampai 2025, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Berdasarkan falsafah Pancasila, pembangunan karakter juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, di mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik dalam memajukan pendidikan karakter. Dalam RPJPN dan Undang-Undang Sisdiknas menjadikan landasan pendidikan karakter yang pada akhirnya menjadi prioritas program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2010 sampai 2014. Pada periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program pendidikan karakter kemudian terus dikaji dan diolah agar memperoleh satu bentuk rumusan dan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara luas, utamanya dalam bidang pendidikan. Salah satu program prioritas adalah Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa. Kebijakan ini disusun bersama oleh berbagai kementerian, lembaga non-kementerian, dan lembaga non-pemerintah yang saling berkaitan. Dalam pengembangan pendidikan karakter dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua yaitu pendidikan non-formal, dan yang ketiga yaitu pendidikan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan karakter di pendidikan non-formal dilakukan dalam pendidikan anak usia dini, lembaga khusus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan non-formal lainnya. Sementara pendidikan informal dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Dari pemelaksanaan pendidikan karakter,
dilakukan dalam satuan pendidik, keluarga, dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar membentuk individu-individu yang memiliki perilaku berkarakter pada dirinya. Selanjutnya yaitu pembangunan karakter dilakukan tidak seperti pembelajaran mata pelajaran yang sudah ada, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau lembaga kursus maupun keluarga, dengan mengundang guru khusus untuk pendidikan karakter. Hal ini karena pendidikan karakter bukan menjadi sebuah mata pelajaran khusus yang harus ditempuh atau diterapkan, tetapi lebih merupakan sebuah proses yang terintegrasi dalam pendidikan dengan tujuan akhir menghasilkan individu-individu yang berkarakter. Pendidikan di satuan pendidikan formal ataupun non-formal perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam kurikulum ataupun silabus yang sudah ada, karena dapat digunakan untuk membentuk pendidikan karakter pada peserta didik, sehingga peserta didik akan memiliki nilai-nilai pendidikan karakter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan karakter di Indonesia itu perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan, di mana hal ini akan membantu berkembangnya bangsa dan negara yang lebih baik jika anak-anak bangsa memiliki pendidikan karakter yang baik dan tertanam pada dirinya, seperti yang telah tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk karakter peserta didik, di mana peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.